Siswi kelas 2 SMP Negeri 8 Bandar Lampung bernama Safira Aulia Natani meninggal dunia akibat tertabrak kereta Babaranjang pada Selasa siang. Peristiwa ini terjadi di pintu perlintasan rel kereta api dekat stasiun Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Warga, polisi, dan tentara kemudian mengevakuasi jenazah ke rumah sakit dengan ambulans. Menurut saksi, Safira tertabrak kereta api saat menerobos palang pintu yang sudah ditutup karena akan ada kereta api lewat menuju Sumatera Selatan. Saat itu korban berjalan kaki pulang dari sekolah. Setibanya di rel, kaki korban tergelincir dan terjepit di sela-sela rel. Tubuh korban sempat terseret kereta api sejauh belasan meter. Dia ini nyerobos dari sini loh. Ini pakai handset ini katanya. Itu peluk begini katanya. Jadi jam berapa persis kalau udah ada bisa jadi dua. Kalau namanya sendiri siapa, Bu? Nama siapa? Nama korban. Ibu kalau panggilannya aja si Intan, nama aslinya nggak tahu Ibu. Ya kalau orang tuanya tahu, ya aja. Orang tuanya aja yang tahu. Kalau anak-anak kecil kan bukan nggak sebaya kita lagi kan? Iya. Jadi Ibu taunya udah kejadian aja gini. Sendirian. Kan orang-orang kan udah banyak di sini karena kereta ini. Tapi memang tadi ada kawan-kawannya. Oh, kurang tahu. Namanya udah lama. Iya, cuma dia yang masuk, bertiga dia orang. Tapi cuma dia masuk ke rel. Berarti posisi pelangnya udah turun? Udah turun pelangnya. Emang dia orang sini, Bu? Orang sini, orang bawah itu. Orang bawah sini. Memang tiap hari lewat sini. Ya, sekolahnya SMP 8 ini kan. Siswi SMP meninggal tertabrak kereta api ini mendapat perhatian dari Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana. Ia melayat ke rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa. Terus bela sungkawa dengan kepergian Ananda Safira. Setelah sepatunya mudahkan di pemuda. Dan juga kedua orang tuanya. Berikan kekuatan lahir batin. Amin. Karena anak ini adalah titipan. Allah memberikan cara jalan lain-lain. Dan mudah-mudahan ini Tuhan memberikan yang terbaik dan janji Allah ke depan mudah-mudahan terbaik untuk keluarga besar. Amin. Setelah divisum di rumah sakit, jenazah kemudian dipulangkan ke rumah duka. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kebakaran di SMK Al-Falah. Kepulan asap tebal ini berasal dari kebakaran sekolah Madrasah Al-Falah di Desa Sinar Laga, Kecamatan Tanjung Raya, Mesuji pada Selasa pagi. Kebakaran terjadi saat jam belajar sekolah. Guru dan ratusan pelajar SMP berhamburan keluar menyelamatkan diri. Api sulit dipadamkan karena banyak barang yang mudah terbakar dan diperparah mobil damkar yang akan membantu malah kecelakaan di perjalanan. Tak hanya membakar 8 kelas, api juga meludeskan 8 kamar asrama dan perabotan elektronik di kantor guru. Menurut Kepala Sekolah MTS Al-Falah, Ujang Tatang, api pertama kali muncul dari sebuah kamar asrama putri yang diduga akibat korsleting listrik. Api cepat menjalar ke bangunan lain yang berdampingan. Itu sekitar jam 9 ketika kita masih efektif MPLS dan sebagian guru sedang mengajar di kelasnya masing-masing. Jadi tiba-tiba itu jam 9 itu ada api. Dimulai dari asrama belakang, kurang lebihnya sekitar 15 menit itu udah habis semua asrama plus ruang belajarnya. Kebakaran di SMK Al-Falah. Api berhasil dipadamkan sekitar 1 jam setelah kejadian. Musibah tidak menimbulkan korban jiwa dan luka, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Akibat menghindari mobil pecah ban dan sebuah motor yang mendadak mendahului, sopir truk nekat menabrakkan mobilnya ke tiang listrik di pinggir Jalan Sumatera Lintas Timur, Desa Penawarejo, Tulang Bawang, Selasa sore.
Ini untuk menghindari korban jiwa. Bagian depan truk bernomor polisi B8334LX yang mengangkut tebu ini ringsek. Selain menabrak tiang listrik, truk juga menabrak pagar. Proses evakuasi dengan bantuan truk lain berlangsung selama beberapa jam karena muatan truk sangat berat. Saya di belakangnya, dan pas saya itu mau ngerem, belakang itu ada motor dua orang, cewek cowok sama anak dua. Ya langsung dia nyalip dari belakang, kan? Dari belakang terus nikung, dia masuk ke depan. Nah mau nggak mau, saya daripada nabrak di orang, lebih mending saya masuk ke sini, kan? Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pengemudi truk terluka di kakinya. Kecelakaan ini sempat memacetkan arus lalu lintas di Jalan Sumatera Lintas Timur. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Tunjukin aja bagus-bagus. Ada kamar. Gitu maksud saya. Bos ngomong semua. Barndy Rezal, pria 27 tahun, tak berkutik saat polisi menangkapnya di rumahnya di Kelurahan Skalamider, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, Senin malam. Ia ditangkap saat sedang tidur. Barangnya mana? Ini pireknya pegang dulu. Tersangka merupakan satu dari 3 komplotan pencuri meterai ratusan ribu lembar senilai 1,5 miliar rupiah milik PT Pos Cabang Bandar Lampung. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan lebih dari 4.000 lembar meterai hasil curian yang belum terjual. Slow aja. Santai aja lu. Jangan lupa. Udah jujur baik-baik. Geledah baik-baik dulu di situ. Pelan-pelan. Tersangka Barndy berperan sebagai penjual meterai curian. Uangnya kemudian disetorkan kepada 2 temannya berinisial FS dan HR yang kini masih buron. Tersangka Barndy berdalih tidak mengetahui asal-usul meterai itu karena diantarkan langsung oleh 2 temannya ke rumahnya. Kasus ini terungkap setelah polisi mendeteksi kesamaan nomor seri meterai yang hilang setelah beredar. Tersangka Barndy menjual meterai nominal Rp10.000 itu dengan harga lebih murah dari harga pasaran. Ya, kita sudah amankan salah satu pelaku komplotan pencurian materai. Ini sudah masuk ke dalam jaringan pencurian materai. Yang kita amankan materai di tangannya sebanyak 4.050 keping. Untuk perannya itu, Bang? Perannya dia sama terlibat dengan teman-teman lainnya. Itu barang bukti kita amankan sudah dibawa semua ke sini, Bang? Sudah kita amankan sebanyak 4.050 keping. Pencurian meterai senilai 1,5 miliar rupiah milik kantor pos cabang Bandar Lampung terjadi pada akhir Mei lalu. 3 kotak berisi 150.000 lembar meterai baru nominal Rp10.000 hilang saat dalam perjalanan pengiriman dari Jakarta menuju kantor pos cabang Bandar Lampung. Pencurian baru diketahui saat pegawai pos membongkar muatan truk box yang baru tiba di kantor pos cabang Bandar Lampung. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Isinya berapa nggak tahu, pokoknya 2 kardus besar ya.